Apa kandungan isi surat Ya baca Al-Maidah dulu. Baca 116? dulu. Ya, kalau Anda seorang Islam, bacakan sama kami. Saya lupa. Enggak, ambil Al-Quran di tempat Anda. Bacakan sama kami. Al-Qur'annya lagi di bawah. Oke, Ya, Anda kan tunggu dulu. Apa ayat apa? Surat Al-Maidah 116. Saya mendengar di Oke, itu di akhirat nanti, di akhirat. Jadi gini, semua orang yang menyembah selain Allah ditanya oleh Allah. Wahai penyembah berhala, sekarang coba bisa nggak Tuhan yang kamu sembah dulu menyelamatkan kamu? Nggak bisa, bukan Tuhan. Bagi orang yang mentuhankan Yesus, langsung Isa dipanggil. Yesus, ya Tuhan, lihat ini orang-orang mentuhankan kamu ini. Benar kamu dulu ngaku Tuhan kepada mereka? Tidak ya Tuhan, aku tidak pernah menyampaikan itu. Tidak pernah aku menyampaikan kayak gitu itu. Saya sudah mengatakan kepada mereka, aku ini utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Aku ini seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman Yohanes 17 ayat 8. Bahkan aku mengatakan Tuhan itu engkau ya Allah. Matius 11:25. Tidak kelihatan Yohanes 5:37. Samawi Matius 18:19. Tiba-tiba ketika saya tidak ada, malah saya dituhankan. Ya, gitu maksudnya nanti di kiamat itu, di hari akhir nanti. Ya. benar. enggak. Saya izin Ustaz, dengan hormat Ustaz. Saya bukan meragukan Anda. Tapi kenapa Anda seakan-akan menguji Ustaz-Ustaz kami di sini? Jangan ada masalah, udah saya tidak mau ribut itu, udah dibilang biarin. Karena kadang-kadang orang, saya tidak peduli mau siapa udah, yang penting ilmu, ya bertanya. Enggak, silakan. Buat yang Kristen yang di bawah silakan. Mau tanya lagi yang di bawah. Adel siapa nih? Bang Suma, di mana ada Bang Suma? Enggak ada. Bang Suma. Enggak ada Bang Suma, di bawah tiping-tiping aja nih. Itu Enggak ada Bang Suma di bawah. Itu bukan Bang Suma itu. Itu bukan Bang Suma. Itu Bang Erwin itu. Sobat Bang Suma, sobat. Tuh. Mana ada Bang Suma? Bang Alvin udah keluar ya? Ya, saya udah keluar bro. Ya. Jadi gini, kalau ada oten nyamar, biasanya datang ke komal-komal ingin bukan Uji. ngetes, supaya orang, kalau ini orang yang ditanya tidak bisa jawab, ingin melecehkan seakan-akan. Jadi dia betul. masuk komal yang salah. Karena saya ketepatan suka ditanya. Dia pikir kamal kita kamal kaleng-kaleng gak sih Ustaz ya? Kamal kaleng-kaleng kali itu kamal kita. Ini ada Bu Pendeta Ustaz. Rumah doa, selamat malam. Assalamualaikum. Aku bukan pendeta Pak Datuk. Aduh, ketinggian itu jangan. Bu, ucap selamat malam aja lah Bu, jangan assalamualaikum pula Bu. Selamat malam. Nah itu aja cukup bagi kami Bu. Ya. Salam kebajikan. Karena ucapan assalamualaikum itu kami jawab berdosa kami Bu. Jangan diperpanjang, udah biarin, udah langsung. Biarin Bang Datuk. Lanjut Bu. Ini aku tadi diundang, aku makanya naik. Aku nyimak ini. Tapi tadi aku ada kirim ke Bang Tahta lewat Arif RH loh. Ada video kan aku nanya loh Bang. Ada apa? DM, lewat DM. Iya aku DM tadi Bang Arif. Waduh, nggak kalau saya masih live, masih aktif itu nggak bisa saya baca. Iya. Gak apa-apa Bang, besok aja dibahas. Tapi aku tadi udah kirim ke Abang. Oh, kirain mau sadat. Ya nggak mungkin lah Bang. Oh, gitu ya. Iya. Nggak mungkin Bang. Jangan diajak ngobrol, langsung. Silakan mau bertanya atau mau apa? Ya aku tadi menanggapi siapa namanya Angga tadi ya. Aku juga jadi penasaran sama Angga. Kamu dibilang nyamar di bawah tuh Kristen kamu. Sehingga aku juga akhirnya jadi typing. Aku juga nggak yakin kamu Kristen. Jadi ini sebenarnya agama apa gitu loh. Maksudnya Angga jangan abu-abu sehingga Kristen juga tidak difitnah dengan kehadiran kamu yang tidak menjelaskan identitas kamu secara terhormat gitu loh, secara aktual.
Kalau saya bilang saya Kristen gitu. Jadi saya juga malah mau bertanya sama Angga, kenapa kamu apa namanya keislamanmu itu tidak bisa kamu jelaskan ke teman-temanmu yang Islam gitu. Sebaliknya kalau Angga bertanya saya tentang kekristenan, saya bisa menjawab gitu. Dan saya terus terang tadi dengan Bang Tahta, saya nggak setuju ya Bang yang Abang bilang tadi, Yesus saya itu yang agama samawi tadi ya, yang agama samawi. Jadi memang sebelum kelahiran Kristus itu memang ada agama samawi ya kan, dan saya juga mempelajari itu di literatur dikatakan bahwa agama samawi kan ada 3 yang menganut seperti itu gitu, dasar keimanan melalui Tuhan dari agama wahyu dari langit. Nah, tapi ketika kelahiran Yesus ini justru ini terjadi pencerahan di seluruh dunia gitu, bahwa Yesus itu bukan agama paganisme, di mana kami mendewakan Yesus karena Yesus kami ini kan ada rohnya. Iya, bukan pagan Yesus, yang pagan Kristen. Iya, tapi dengan mempercayai Yesus ini juga Percaya sebagai apa? pengikut Yesus ini Ya, percaya sebagai apa? ini juga pengikut Kristus gitu. Ya, percaya sebagai apa Karena pengikut? kalau saya tidak bilang kami yang mempercayai Yesus ini pengikut Kristus, berarti kami anti Kristus. Yang ibu percaya Yesus itu sebagai apa? Kenapa Bang? Yang ibu percaya sebagai apa Yesus itu? Sebagai Tuhan Di mana yang datanya? memiliki 2 natur. Datanya di mana? Saya kira saya udah ngikutin koma Abang, Abang sudah tahu ya datanya di mana ya. Iya tahu. Justru saya tahu ini tidak ada Yesus ngaku Tuhan itu. Udah naturnya di mana ayatnya bahwa Yesus Sorry, itu 2 natur. ini saya lagi nggak terkonek nih dengan catatan ayatnya ya. Tapi Yesus mengaku Tuhan itu sudah tertera di Injil ya. Bahkan pada saat dia di padang gurun juga dia mengaku di situ secara real bahwa dia memiliki unsur ketuhanan itu. Di mana datanya? Coba. Nanti ayatnya saya mungkin bisa DM ya Bang, karena saya ini agak lupa nih ayatnya. Tapi bukan berarti saya tidak tahu. Makanya kemarin kan saya kan waktu tanya jawab sama Bang Tahta pun, Bang Tahta tadinya mengeluarkan premis bahwa Yesus adalah Isa, tapi ketika Ibu ini tanya kok ngomong jawab, doang gak ada pakai data Bang sih Bu. Tahta Pakai data akhirnya dong Bu. mengakui Yesus bukanlah Isa gitu. Jadi artinya Jangan pindah dulu Bu. Datanya Kalau mana saya Yesus tidak Tuhan. peduli, kalian mau sama Isa dan Yesus atau beda, saya tidak peduli itu. Yang penting dialog. Kalau sama, oke, Karena kita itulah pakai 2 dasar data. Kalau beda, ayo pilih salah satu. Mau debat yang mana? Yang Isa atau yang Yesus? Jadi kalau saya nggak ribet, mau sama atau beda, yang penting dua-duanya saya bisa dialog. ya, jadi karena itulah dasar fundamentalnya Yesus kita dan Isa itu tidaklah sama gitu. Ya, oke, kalau nggak sama, siapa Yesus menurut Bible? Yesus menurut Bible, yang mananya nih? Kamu mau tanya dalam Ya pengakuan dia sebagai apa? dia Jadi- disebut Aduh, ada cicak. Kaget saya. kalau digigit cicak. Enggak, kenapa gang? Ya. Oke. Jadi intinya gini, yang saya ini kan Kristen, Yesus yang memang pengikut Kristus. Jadi tentunya saya percaya dengan perjalanan literasi kerohaniannya Bang Tahta. Bang Tahta sudah membaca Injil saya dan kitab saya. Sorry ya kalau malam ini aku lagi nggak megang Alkitab karena tadi Sama, saya juga nggak megang. ya udah live dari siang dan saya nggak terlalu hafal kalau nggak lagi pegang ya. Jadi pertanyaan tadi Bang Tahta katakan, siapa Yesus bagi saya? Bagi saya dia adalah juru selamat saya yang mati di kayu salib. Saya mengakui adanya kebangkitan. Juru selamat kok mati Bu. Oke. Sebenarnya saya terus terang agak malas sih menjelaskan hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu sih Bang Handi, karena udah lewat ya, itu mungkin bisa masuk ke koma. Nah Ibu sendiri mengatakan juru selamat, sedangkan dia nggak selamat di salib, dieksekusi, dia terkutuk. Oke, baik saya jelasin ya. Jadi juru selamat kenapa mati? Karena itu sudah kalau
Ya. Biarin dulu dia. Iya. Biarin dulu lah. Oke. Biar dulu selesaikan dia dulu ceritanya. Oke. Tadi kita balik lagi ya ke pertanyaan Bang Handi, juru selamat kenapa mati gitu ya. Jadi kenapa Yesus ini mati? Karena tadi yang dosa manusia dari zaman Adam dan Hawa ini, setelah dia menerima pengetahuan yang baik dan yang benar ini, manusia Itu tujuannya mati, Bu. Bukan saya tanya tujuannya mati kenapa. Kenapa dia mati? Bukan saya nanya tujuannya mati gitu loh, beda loh. Juru selamat kok nggak mati, kenapa nggak diselamatkan gitu loh. Kenapa? Nah, nanti Ustaz Tata menjelaskan Nabi Isa itu diselamatkan atau tidak. Yang pantas jadi juru selamat itu Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Buktinya dia diselamatkan, tidak mati disalib. Oke. Tuhan Anda, Ini berapa lama jadi? juru selamat kok nggak diselamatin, malah dia eksekusi kayak gitu kan, aneh Bu. Silakan Bu. Ini Anas ini tuh minta naik terus, ada apa ini Jadi loh? Bang Handi, untuk Cukup dulu. Yesus adalah Nabi Isa atau tidak? Langsung aja Bu. Kenapa Nanti dulu Bang. Anda mengatakan juru selamat kok tidak selamat? Itu aja Bu. Silakan. Oke. Juru selamat kenapa tidak selamat? Itu kan statement Anda, premis Anda. Ya buktinya kok teman premix. Buktinya dia mati di tiang salib dieksekusi Bu. Iya, karena kematiannya itu sudah dinubuatkan dan itulah jalan-jalan satu-satunya. Siapa yang menubuatkan dia mati Bu? Kenapa? Bang, Siapa yang sebenarnya menubuatkan? gini Bang Handi, saya masuk ke room Komal ini sebenarnya saya tektokannya lebih senangnya dengan Bang Tahta ataupun teman-teman yang lain. Tapi saya masih mau meladeni Abang Handi sebenarnya karena saya sebenarnya udah kehabisan energi kalau Abang mau dengan Iya karena saya. Ibu cuman Jangan di sini deh muter-muter kayaknya. Ustaz Tata tuh Abang bisa terlalu masuk baik ke Bu. live saya di tempat Komal yang lain. Enggak Ibu lagi tadi setiap Ibu ngomong itu tidak berdata, hanya halu gitu loh. Kan tadi saya udah bilang nggak ada halu. Saya udah bilang. Nah, kalau begitu kalau nggak halu siapa yang menubuatkan Yesus mati terkutuk di tiang salib? Siapa yang menubuatkan? Izin Pak Datu, saya sih nggak di level ini diskusi. Tunggu dengan- dia selesai. Silakan. Diam dulu jangan kau yang ngatur. Saya nggak. Kalau Bang Handi mau tanya hal sepele mungkin dengan nanti Enggak, Ibu saya. tadi sendiri yang ngomong, Bu. Bantu Dia asisten itu saya aja deh, mati. Bu, Mas. Ibu sendiri yang ngomong Saya tadi nggak dia menjawab mati karena pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. dinubuatkan. Mestinya kalau berbicara berdasarkan data. Siapa yang menubuatkan dia mati tersalib itu loh. Pakai data itu loh kalau ngomong. Nah, kalau Ibu menyerah saya kasih Soalnya data. saya nggak mau jawab. Nah, saya kasih data, Ibu diam. Tidak ada yang menubuatkan, yang menghendaki, ya, orang mati tersalib itu adalah iblis. Iblislah yang merasuki orang Yahudi, iblislah yang merasuki Yudas, iblislah yang merasuki tentara Romawi sehingga ingin membunuh anaknya Maria. Baik. Itu Di mana nubuatan datanya? Iblis. Di mana datanya? Enggak, saya kasih data. Di ayat berapa? Nah, kamu nggak bisa jawab juga kan? Ada bisa. Ya, coba kasih datanya. Di ayat berapa? Sambil pulpen saya. Yohanes 8:44. Oke, Saya tunggu baca, kalau Kak. gitu. Saya ambil Alkitabnya. Duh, kamu repotin saya. Sebenarnya saya diundang naik ke Komal ini, bukan saya Saya lagi bacakan mau- aja. Kalau Ibu minta oke, data, boleh, berarti boleh. saya buktikan datanya gitu loh. Boleh. Tapi saya Iblis. pulpen supaya nanti Ya. besok saya bisa klarifikasi. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi iblislah Sebentar, yang Bang, menjadi saya catat ayat berapa tadi, Bang? Yohanes 8:44. Yohanes 8 ayat 44. Oke, silakan dibaca. Ya udah saya baca tadi. Jadi iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh Yesus gitu loh. Jadi Gimana ulang-ulang? Astagfirullahaladzim. Yohanes 8:44 Bu. Oke, gimana paparannya? Ya iblislah yang menjadi bapakmu dan kau ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh gitu loh. Jadi yang Oke, ingin sekali membunuh lagi ini kutil ayat ya. dengerin, Bu. Jadi yang ingin membunuh Yesus, iblislah yang mempengaruhi dia begitu. Oke, perikopnya apa di situ? Pasti ada perikopnya. Kok pakai perikop sih? Gini, kemarin tuh ya Ada aja. di Komal sehari sebelum saya masuk sini, saya tuh Aduh. sudah sampaikan. Kasih data Jadi minta memang saya perikop. masuk tuh lagi Perikop mempelajari itu buat cara kalian, perikop lagi. cara kalian menginterpretasikan ayat-ayat. Gitu. Jadi kenapa terjadi miss ketika kalian mendapatkan? Nah sekarang Ibu lagi yang jawab. Nanti sabar, saya ngomong dulu dong. Enggak, Ibu enggak menjawab. Ibu lagi jawab, siapa yang menubuatkan Yesus mati terkutuk di tiang salib? Saya udah jawab iblis.
Ibu jawab siapa? Oh salah, Mika, kita para nabi itu sudah Ya menubuatkan. siapa? Siapa yang menubuatkan? Aduh, saya malas loh jawab yang ini. Iya memang malas karena ibu cuma halu nggak pakai data. Nah, kamu datang ke Komal saya deh kalau Sabtu. Ilah. Ibu bilang aja deh saya ke gereja deh. Saya nanti siang khutbah deh di gereja. Boleh, Di mana boleh. gereja Kalau ibu? kamu bertantang itu puji Tuhan. Siapa tahu. Di mana gereja ibu? Undang saya benar serius saya datang. Iya, Suruh iya, semua, boleh. suruh semua jemaat gereja saya nggak bawa Bible saya jawab pakai data. Oke. Boleh, boleh. Saya undang kamu. Di mana gereja ibu? Hari apa saya datang? Serius. Bener. Oke, kalau gitu add saya add kamu nih sekarang. Nomor HP saya ada di YouTube saya bu, gampang. Tengah ambil nomor HP saya di mana-mana. Tulis nomor HP saya di bawah teman-teman. Biar ibu ini undang saya ke gerejanya. Boleh. Berapa nomor HP-nya? Ada di bawah. Tulis semua teman-teman. Tulis cepat nomorku di bawah ya. Sambil perhatikan aja bu nanti ya. Oke. Oke, boleh. Oke, lanjut Stad. Saya ketik dulu nomor aku di bawah. Lanjut aja deh. Udah. Dia mau undang saya ke gerejanya. Bang Suma naikkan, Bang Suma naikkan. Gak ada Bang Suma teman-teman. Di mana ada Bang Suma? Senang sekali. Bang Suma naikkan. Jadi kalau saya berbicara cari itu, HP-nya ya. bu, kalau berbicara itu harus disertakan data. Iya, Jadi itu saya udah kasih pasti. data tadi, bentar dulu, saya ngomong dulu, saya ngomong dulu. Ya, tidak ada perintah Tuhan itu di dalam Bible, ya, bahwa boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Justru perintah Tuhan, baik di 10 perintah Tuhan, termasuk di Ulangan 23 nomor 7 itu, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Betul. Anaknya Maria, dengerin dulu bu, saya ngomong dulu, ibu catat datanya. Sudah. Saya Ya, sambil- anaknya Maria itu tidak punya salah sama sekali. Dia malah orang soleh, ya. Dia orang baik, dikaruniai oleh Tuhannya, dilindungi oleh Tuhannya. Makanya di Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehannya, dia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Jadi, perintah Bapa tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Yang mengendaki Yesus mati di tiang salib adalah Ya, nomor iblis lah yang, teleponnya. dengerin dulu, iblis lah yang menjadi bapakmu. Tidak ada itu nubuatan Nabi membunuh orang yang tidak bersalah bu, gak ada. Dan sekarang pertanyaan ke ibu, siapakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib? A. Tuhan, B. Iblis. Silakan dijawab bu. Tuhan atau Iya. iblis? Yang jelas secara jawabannya kalau iblis ya nggak mungkin. Terus siapa yang menghendaki Yesus mati terkutuk? Gini Kok ya, gini? Antara Adam kamu dan Eva memahami dijawab. Alkitab tanpa kamu memahami analogi. Kok analogi sih? Tinggal dijawab siapa yang atau menghendaki bu. metafora yang ada di Alkitab. Kamu akan gagal Iya kok paham. saya gagal paham, orang saya udah nerangin pakai data, terus saya nanya ke ibu bilang saya gagal paham. Tapi data belum berarti Dengarkan dulu pertanyaan menunjukkan saya kamu sekali lagi bu, biar tidak- netizen terhibur. Siapakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib? A. Iblis, B. Bapak. Ya, jadi gini, saya jelaskan mengenai data. Jangan dijelaskan, jawab dulu. Oke, nanti dulu. Ketika seseorang meminta data, belum tentu dia bisa menginterpretasikan Kacau ini, Ibu, nggak bisa diskusi. data. Oh, tidak kacau. Kalau kamu kan Ibu dengar gak sih pertanyaannya? nanti dulu. Tadi saya belum catat di nomor handphone kamu biar saya undang ke gereja. Ibu dengar gak sih pertanyaannya? Coba Pak Handi, saya balik lagi dulu. Handphone kamu dulu deh. Mana coba? Saya belum dapat nih. Ibu dengar gak sih pertanyaan gua? Ya, itu saya jawab dulu nanti. Ini handphone kamu dulu, selesaikan satu persatu. Mana Ibu handphone? dengar gak sih? Satu, mana handphonenya. Kedua, saya undang kamu ke gereja. Baru ketiga, saya menanggapi pertanyaan kamu selanjutnya. Mana nomor Tuh handphone? nomor saya di bawah tuh, saya tulis sendiri tuh. Mana, Tuh, coba? Tuh di bawah. Oke, mana? Tuh terlewat. Tuh ada tuh. Tapi Ada. ngomong aja, kalau daripada ditik kan dibaca publik juga. Kamu ngomong Ada tuh nomor saya di bawah. mana? Saya nggak ada lihat. Ada. Teman-teman diulang tuh nomor saya. Coba yang di bawah di typing, baca Tuh ulang. diulang loh. Oh iya, teman-teman di bawah. Oke, salam Sekarang kenal. pertanyaannya. Nanti dulu, saya belum dapat. Oke, 08. Itu banyak banget tuh nomor gue ditulis di bawah. Sebentar.
Mana tadi? Data ke mana? Setelah aku bentar keluar TikTok baru. 233 7.800. Oke. Ya, silakan pertanyaannya, Bang. Oke, siapakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib? A. Bapak, B. Iblis. Saya Aku diam ya. agak terganggu dengan terkutuknya. Galatia Karena 3, Galatia 3 nomor, taruh dulu. Yesus Galatia mati 3 nomor kayu salib 13, Bu. Bu, baca Galatia 3 nomor 13. Ibu nggak ada Bible, saya bacain ya. ya, oke. Oke. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Nah, oke ya, saya jawab Untuk- ya. Jangan Nggak, potong. jangan jawab, saya belum nanya. Ya, sudah. Pertanyaannya, siapakah yang terkutuk di tiang salib? Oke, pertanyaanmu saya jawab ya. Pertanyaanmu yang terkutuk itu di kayu salib, terkutuknya harusnya kamu anulir. Itu pertama, karena terkutuk itu adalah sebuah diksi, sebuah analogi. Itu satu. Kok analogi sih? Terkutuk yang dimaksud analogi adalah gini, penyalipan pada saat Yesus disalib bagi bangsa Israel saat itu adalah sebuah kutukan karena yang hukuman tertinggi itu zaman dulu itu adalah penyalipan. Ibu kok kemana-mana sih? Boleh dong saya jawab. Bapak jangan menginterupsi. Nah, ibu kemana-mana gitu loh. Pandangan. Kan Bapak bukan kitab Bapak. Kenapa Ibu Bapak coba yang baca tahu? dulu, Bu. Saya baca lagi Loh, sekali itu lagi ya. kitab Saya baca saya loh, nih. bukan Saya kitab baca Bapak nih. loh. Saya baca ulang ya. Saya baca nih. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, Bu, siapa nama orang yang digantung di tiang salib itu? A. Yesus, B. Datuk. Yesus Kristus. Nggak Yesus mungkin Datuk lah. Kristus. Datuk mah bisa Baik, mati pinter. balik dia. Apa tujuan dia di tiang salib? Untuk apa? Tujuan dia di tiang salib adalah menebus dosa natur manusia yang Salah. sejak Adam dan Menebus Hawa kutuk lahir. hukum Taurat, Kenapa jadi Bu. salah? Kan itu kan kitab saya. Menebus kutuk hukum Taurat tertulis di Kitab situ. saya. Oh kamu, ya itu termasuk. Makanya dia bilang, saya datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat itu Oke, bukan. caranya pertanyaan selanjutnya. Jadi gini, Pak Handi. Bagaimana cara Yesus menebus kutuk hukum Taurat dengan menjadi apa? Jadi gini Bang Handi. Aduh. Beralih ke pertanyaan lain, Aduh. saya tuntas menjawab pertanyaan yang kamu tanya. Kamu nggak pinter-pinter nanti. Kamu yang nggak pinter, Bu. Data lu lawan. Itu kitab saya. Kenapa? Data lu lawan. Aku yang nggak pinter. Orang Itu datanya kitab jelas saya. kok. Kalau kitab kamu boleh. Misalnya saya nih menginterpretasi Quranmu, nggak apa-apa kamu bilang saya tidak mengerti. Emang Karena lu bisa baca? Lu bisa. Kenapa? Saya ulang ya, Bu ya. Yesus itu di situ tugasnya sebagai apa di Galatia 13? Untuk apa dia? Itu aja, silakan. Reverse tadi merujuk yang ayat yang kamu bacakan untuk yang terkutuk karena hukum Taurat tadi kan. Tapi saya segini sebagai orang Kristen, saya ingin mengajari kamu bahwa not only kitab Taurat. Paham nggak? Sampai sini. Kalau Apa kamu sih? hanya memahami dalam konteks hukum Taurat, kamu gagal paham. Saya bawa Galatia 13 sih, Bu. Bentar, Bang Di. Bang Arif, Ustadz Tata baterainya habis katanya. Baterainya habis katanya. Jadi nggak bisa naik. Lanjut. Jadi gini Bang Andi, aku udah mah kalau mau diskusi baik-baik aja. Ini Dan kan kita saya pakai bukan di data loh, level, Bu. sorry, Saya ulang lagi, Abang saya jangan ulang lagi. ngetes saya di level Saya baca awam. lagi datanya. Saya baca lagi datanya nih. Kristus telah Abang. menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi apa, Bu? Lanjut. Menjadi apa? Gini Bang Datu, sorry moderator ya. Saya terus Itu ini disuruh baca datanya nggak mau. Andi ini saya nggak suka yang kutal-kutil ayat, kleto ayat. Lo pakai data Dan daripada dia- ngarang, Bu. Izin saya ngomong ya Pak Andi atau Pak Andi ngomong dulu Iya. baru saya ngomong. Itu Anda ini bukan apa pakai klepto data? Saya ayat, pakai Bu. data, loh. Itu bukan klepto ayat, itu Silakan, tertulis kecuali ada pemotongan ayat.
Di Ya, situ dibacakan secara letterlek, tertulis dan seluruhnya, kecuali ada potong-potong ayat. Jadi ibu terangkan saja gimana? Kan di situ kan tertulis terkutuklah orang, karena ada di situ orang yang disalib. Berarti ada person. Di sini kalau diskusi itu Bu, tahu pakai data Bu. Kita nggak ada congor-congoran di sini. Santun, berdekasi dan berdata. Lanjut Ustaz Bang Di. ya, Ya. makanya tadi kan Saya saya sudah ulang nih, jawab. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi apa Bu? Lanjutin. Menjadi kutuk. Ibu susah Ibu karena nggak bawa Bible, susah diskusi. Iya, makanya tadi kan saya udah jawab Pak Handi. Kalau rujukan Pak Handi tadi, yang kenapa Yesus itu menebus kutuk dari hukum Taurat itu karena sampai ke zamannya Zakaria penulisan Kok kitab Zakaria dibawa nggak ada bawa yang sih? nggak ada yang berhasil Ibu, menggenapi. di sini ada Billy Yahudi Bu, Yudaisme yang punya hukum Taurat. Kenapa Zakaria dibawa-bawa? Iya. Ada di sini yang punya kitab Torah. Ibu bilang kalau kitab Torah itu punya kutuk, maka kita tanyakan sama Bang Billy nih. Silakan Bang Billy. Biarin dulu. Nah, sudah. Gini, kalau teman-teman kan tadi minta data, makanya saya bilang sama Mas Handi, kalau mau diskusi mengenai yang reverse to data, karena sekarang saya lagi nggak pegang data, saya nggak bisa berdiskusi itu. Ya udah kalau Ibu nggak pegang data ngapain Tapi bukan berarti kalau tadi Bang Handi, saya belum selesai. Tapi Ibu kalau Ibu nggak ada punya data ngapain Ibu nerangin siapa yang percaya Ibu nggak pakai data? Emang ada orang mau percaya Ibu nggak pakai data? bukan, Ngomong maksudnya gini, kan kami bukan ayat Kristen penghafal ya, yang hafal Alkitab ayat dari. Saya sudah kasih ribuan ayat datanya itu. Ibu, saya udah hafal. kasih datanya. Jadi- Saya tidak kurangi satu huruf pun. Saya ulang lagi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Pertanyaannya, siapakah yang terkutuk di atas salib itu? Tadi kan Jawab. udah saya jawab Pak, Tuhan Yesus. Tadi ngomong ke Tuhanmu terkutuk, selesai. Udah selesai, udah dijawab. Kenapa kamu yang jadi nyelesaikan? Kamu udah dijawab. Loh, Makanya saya itu nyambung saya dengan nah makanya saya bilang tunggu. Udah dijawab, udah selesai. Saya kasih waktu untuk menjawab. Orang bawa data belum tentu dia bisa menginterpretasikan data. Contoh, orang sekolah bawa buku, bawa data, belum tentu dia pandai menginterpretasikan apa yang di dalam buku itu. Jadi Anda jangan sombong rohani Lebih dan bangga. lebih Ketika bagus Anda itu pegang data, Anda apa yang ngerti kita untuk bicarakan. Lebih bagus itu apa yang kita bicarakan sesuai Belum dengan selesai data bicara. Saya belum selesai daripada orang berbicara tanpa data tidak nyambung. Nah, itu yang Tadi lebih Bapak berbahaya. bicara sampai Iya, nggak habis, nyambung, saya kayak si dengerin. Edis. Kayak si Tadi Edis di Bapak bawah. bicara sampai habis saya Udah. dengerin. Tapi Enggak, saya udah puas. Ibu udah menjawab. Ibu Dio. dengan jawab, Ibu sudah menjawab dengan jujur. Tuhanmu terkutuk. Tadi udah Anda jawab. Selesai saya. Silakan. kamu gagal paham. Kamu gagal paham. Gitu loh. Gagal paham kamu menginterpretasikan kitab Nah, saya. Ibu tadi yang jawab bahasa Indonesia. Saya udah dengar Kamu kok. jawab, kamu tidak biar Ibu tadi udah bahasa Indonesia Saya menjawab. di Tuhanmu mute. terkutuk. saya Ibu di udah mute, jawab. saya tidak bisa menjelaskan dan kamu tidak berhenti bicara. Kamu di mana santun etika Kan Ibu kamu? udah jawab, saya udah selesai. Mungkin sama Bang Tahta masih enak saya kemarin saya diskusi. Karena saya menghargai dia menghargai saya. Saya juga menghargai Bisa Ibu, kamu main jawaban Ibu klaim-klaim jujur tadi begitu. kok. Makanya tadi saya Saya catat sangat handphone menghargai kamu. tadi jawaban Ibu, udah jujur mengatakan Tuhanmu terkutuk. Saya hormati Ibu kok. Saya tidak mengatakan, tapi kan bukan itu interpretasinya. Tadi Ibu udah jawab kok Tuhanmu terkutuk, ada apakah setiap rekamannya. statement interpretasinya harus begitu? Nah, saya coba Anda ngerti definisi minta klarifikasi interpretasi? sama netizen di bawah. Ini Netizen teman-teman semuanya, baik di sini maupun di semua YouTube. ini. Ibu ini sudah mengakui nggak Tuhannya terkutuk? A, mengakui, B, tidak. Jawab. Tidak, tidak. Ada Saya tidak rekamannya loh, Bu. mengakui dia terkutuk. Makanya tadi waktu saya jawab saya underline terkutuk ya supaya kamu jangan gagal Ibu, paham. Ibu sudah akui itu, netizen mendengar semua loh. Oh, kamu gagal paham kok. Ada rekamannya Kamu loh, tuh Bu. makanya salah orang.
Salah orang. Saya kalau orangnya baik kayak Bang Tahta, Bang Datu kemarin, Jadi Pak sampai Ota. pagi saya mau tidur, Bu. Enak saya diskusi, nggak apa-apa. Tapi kamu gagal paham. Tidak mempersilahkan orang menerjemahkan interpretasi dari ayat itu. Nggak santun itu dalam berdiskusi. Coba Kan itu sebelum kitab Ibu saya. interpretasi, sebelum Ibu Kitab saya interpretasi kamu coba tidak Ibu bisa baca dulu. ngertiin bahwa kamu Udah. mengerti. Kita Sebelum Ibu apa nggak boleh potong kan gua. Sebelum interpretasi, Ibu nggak ngerti interpretasi itu, sebelum Ibu coba Ibu baca dulu datanya, Bu. Nah, Coba berarti dibaca dulu. di sini aja kamu ulang-ulang. Tadi saya udah bilang saya nggak bawa Ibu data, mau kamu nerangin, tapi Ibu nggak baca ngerti. lagi. Kamu kalau udah kalah jangan bolak-balik. Mau nerangin data tapi dia